yang kekasih dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Karena Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, dan kita juga belajar untuk mengasihi Dia. Katakan pada Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa akan ku balas kasih-Mu Tuhan? Hanya segala hormat, kemuliaan, Engkau yang layak menerima pujian kami. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah ya bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkati. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari bersama-sama katakan segala pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah ya bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian, mari bersama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Amin. Haleluya.
bersama-sama lebih lagi segala pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah ya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Dia, sembah Dia. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi mari sembah Dia. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita sembah-sembah Dia. Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah yang memulihkan hidup kami, Engkaulah yang mengampuni segala dosa kami, Engkaulah yang menyembuhkan segala sakit kami, dan Engkaulah Allah yang memberkati hidup kami, Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk tetap setia dan taat kepadamu, Tuhan. Ajar kami terus memandang kepadamu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya mana-mana terima kasih, terima kasih, terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat pemulihan yang Engkau pulihkan hidup kami. Terima kasih Engkau juga sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Engkau juga sudah memberkati hidup kami. Itulah sebabnya segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hormat kemuliaan yang layak hanya bagi-Mu, Tuhan. Kami mau sembah Engkau seumur hidup kami. Kami mau puji dan muliakan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuliakan Engkau. Yang percaya katakan amin. Tetap berdiri saudara. Haleluya. Kita katakan Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan kuragu. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku jatuh. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau
bagi Tuhan. Masih semangat, masih pagi, kita tetap berdiri untuk Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, namanya Tuhanku. Haleluya. Sekali lagi kita bersorak-sorai bersuka cita di dalam Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin, haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama-Nya, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, sekali lagi. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan sekali lagi. Haleluya. Silahkan duduk saudara. Bapa, pegang tangan kami Tuhan. Kami rindu untuk
saat teduh bersamamu selalu. Dan pagi ini kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan Engkau ada di dalam setiap pertemuan ibadah kami. Kami percaya saat ini Engkau akan memberikan kehangatan di dalam naungan-Mu. Terima kasih Yesus. Pegang tanganku, aku rindu. Aku rindu saat teduh bersamamu, dekap aku. Dekap aku. Haleluya.
selama-lamanya Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Karena bukan dengan kuat dan gagah kami merasa bisa semuanya. Tetapi semuanya oleh karena Roh-Mu saja yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan hanya Engkau saja yang memberkati hidup kami. Sehingga kami selalu dilindungi oleh Engkau. Ditolong oleh Engkau dan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merampas sukacita kami. Yang ingin merampas bagian hidup kami, berkat-berkat kami. Dalam nama Yesus dipatahkan dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Allah sendiri yang memberikan kekuatan, kemampuan dan berkat-berkat yang melimpah untuk kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga akan sambut firman Tuhan. Pada pagi hari ini urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya Engkau saja yang berbicara melalui kami, melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom, puji Tuhan, tetap semangat, haleluya. Ya, kita sudah tidak terasa, ya, sudah melewati tahun 2025, tidak terasa sudah hampir, ya, tengah bulan ke atas, ya. Puji Tuhan, kalau kita masih ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, ya. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan begini di dalam Filipi, yaitu berlari-lari kepada tujuan. Ya. Jadi berlari-lari kepada tujuan. Ya. Jadi orang yang berlari itu pasti fokus ya. Kalau orang yang jalan itu bisa lihat kanan, bisa lihat kiri. Ya. Nanti bisa tenggelam ya. Tapi kalau fokus ke depan, masa depan kita di dalam Kristus adalah masa depan yang penuh harapan. Amin. Ya. Dunia bergoncang, segala sesuatu akan terjadi, tetapi kalau kita di dalam Dia, kita bisa melalui semuanya. Amin. Ya. Karena itu mari kita berlari-lari kepada tujuan. Amin. Yaitu Filipi 3 ayat 14 dikatakan begini. Filipi 3 ayat 14. 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Dan berlari-lari kepada tujuan. Ya. Jadi saudara dan saya, inilah yang direncanakan Allah, yaitu Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begitu besar kasih Allah dikaruniakan Yesus supaya barang siapa yang menerima percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Demikian juga Yesus pada waktu ke dunia lewat Kristus adalah Yesus ada jalan, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak menerima Yesus. Demikian juga Roh Kudus, Yesus sudah ada di surga dan Roh Kudus sekarang bekerja ada dalam kita. Dia menolong kita, mengarahkan kita kepada panggilan itu. Karena itu orang percaya jangan sampai lupa tujuan Tuhan. Ya, semua panggilan surgawi, dari panggilan kehidupan kekal. Kalau ngomong panggilan surgawi, orang rasanya menakutkan. Padahal ini enggak, kehidupan yang terkekal. Selama di dunia semuanya keterbatasan. Ada rasa sakit, ada suka, ada duka, ya kan? Ada diberkati, kadang-kadang juga turun berkatnya. Nah, itulah kehidupan. Dan Tuhan berjanji di selama kita di dunia, ya, bukan menyelesaikan segala sesuatu selesai, tidak. Hadapi semuanya bersama Tuhan. Amin. Ya. Karena itu berlari-lari kepada tujuan. Ya. Karena apa? Orang yang nggak ada tujuan, ya, semuanya harus ada tujuan. Ya. Orang berjalan-jalan, bangun pagi, olahraga, ada tujuan. Supaya apa? Tubuhnya sehat. Itulah enggak? Ya kan? Karena itu berolahraga. Tetapi olahraga itu terbatas selama di dunia. Tapi kalau kita ibadah ada tujuan. Supaya kita memperoleh janji Tuhan selama di dunia,
sampai kehidupan kekal, ya. Dan itu kita beribadah. Jadi orang yang ada tujuan, orang yang tidak ada tujuan seperti orang gila. Orang gila itu pokoknya jalan, ya kan? Tujuannya kemana? Nggak ada. Yang penting jalan, nggak tahu mutar gitu. Demikian juga kita lihat pada waktu orang Israel dipanggil dari Mesir. Tujuannya, hai Musa, keluarkan umatku dari Mesir, bawa ke tanah perjanjian. Tapi orang Mesir nggak ngerti. Hanya dia mutar, hanya masalah kebutuhan lahiriah. Maunya kembali ke Mesir, enak di Mesir. Semua kebutuhannya tersiapi, terpenuhi. Aku di sini di padang gurun, aku disiksa. Waktu minum tidak ada minum, waktu makan tidak ada makan, ya kan? Tapi dia mau kembali karena tidak tahu tujuan yang Tuhan berikan kepada waktu itu. Karena itu apa? Ya, semua orang percaya harus tahu tujuan. Bukan panggilan yang menakutkan, tapi ini kehidupan yang tidak terbatas. Amin. Selama di dunia hidup ini terbatas umur, semuanya terbatas. Tetapi di dalam Yesus tidak terbatas. Bukan panggilan yang menakutkan, tapi ini panggilan kekekalan. Amin. Ya. Dan itu berlari-lari kepada tujuan. Ya. Mengapa berlari? Ya kan? Gak berjalan. Ya, orang yang berlari itu ya untuk memperoleh hadiah. Ya. Artinya berlomba-lomba. Ya. Berlomba-lomba karena apa? Firman Tuhan katakan 2 Timotius 3 ayat 1 katakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi keadaan dunia ini semakin hari itu bukan semakin mudah, semakin sulit, semakin tidak gampang. Ya, karena itu apa? Orang semakin hari semakin jahat. Nah, kita ini berlari-lari karena apa? Keadaan dunia semakin hari cepat. Kita tidak tahu. Hari ini kita nggak terasa sudah hampir 1 bulan, ya kan? Seperti baru kemarin, yang gitu ya. Jadi saya melihat saya ini rasa masih muda, tapi nggak terasa umur sudah ya di atas 50 kan gitu. Jadi perjalanan ini cepat, ya, karena keadaan. Jadi karena itu persaingan kita ini dunia, ya, bukan masuk dalam kerajaan dunia, tapi saudara dan saya masuk dalam kerajaan Allah, ya, panggilan kerajaan tujuan. Jadi karena itu tetap setia, karena di luar Yesus tidak ada keselamatan, di luar Yesus tidak ada kekekalan. Ya, tapi kematian kekal. Ya, karena itu anak Tuhan harus tetap setia, berlari-lari kepada panggilan tujuan surgawi. Tetapi selama di dunia, di bumi seperti di surga. Anda di bumi ada kerajaan Allah, ada Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dialah raja di atas segala raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Yang harus saudara muliakan, yang harus percayai, yang sanggup menolong saudara. Amin. Karena dialah sumber pengharapan saudara dan saya. Karena itu doa kita, Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu di bumi seperti di surga. Tapi belum surga. Ingat, sampai lupa di bumi seperti rasanya mau di bumi saja. Ya kan, seakan-akan terus di bumi, padahal orang semakin umur, kita lihat ya, batasan umur 70, kasih kalau masih lebih dari 70, 80 bonus, lebih dari itu menyusahkan yang lain ya. Karena itu bukan panggilan yang menakutkan, tapi panggilan, karena itu tetap di dalam Kristus. Amin. Ya, berlari-lari. Karena apa? Harus berlari, ya. Karena saya melihat orang yang tanpa berlari, berlambat-lambat. Kita lihat seperti istrinya Lot, ya kan? Bagaimana Lot pada waktu pisah. Lot itu ponakan Abraham. Yang ngajak Abraham. Diberkati, Lot ini diberkati karena Abraham. Ya. Karena Abraham mendapat kasih karunia Allah.
Tapi akhirnya terjadi suatu percecokan dan mereka pisah. Milih Sodom dan Gomora. Tempat di sana tempat yang pesta pora, bersukacita. Dan akhirnya malaikat Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan Abraham berdoa supaya Sodom diselamatkan. Tapi akhirnya tidak bisa karena semua orang di sana jahat semua. Ya. Masuk kejahatan yang luar biasa sehingga Allah hancurkan. Dan janji Tuhan menyelamatkan Lot sekeluarga. Tapi pada waktu mereka malaikat Tuhan katakan, kamu harus berlari ke sana, ke gunung sana. Jangan lihat ke belakang, tapi lari ke depan. Jangan lihat yang terjadi di Sodom, tapi lihat ke depan. Mereka berlari, semuanya berlari. Tinggal istrinya Lot melihat ke belakang. Semua yang dia raih selama dia berjeri lelah di Sodom, semuanya habis terbakar oleh api surga. Sehingga semuanya ludes semuanya. Dan mereka akhirnya melihat ke belakang. Eman, apa yang terjadi? Akhirnya mereka menjadi apa? Tiang garam. Beku. Artinya kekristenan tidak bergerak. Pada waktu saudara dan saya hanya lihat belakang, lihat tahun 2024. Tetapi saudara harus percaya di dalam nama Yesus ada masa depan yang penuh harapan. Bukan karena gagah, bukan karena kuatmu, tetapi oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Jadi kalau kita bisa, karena itu apa? Berlari ke depan. Lihat ke depan, fokus ke depan, amin, ya, kepada tujuan, kepada panggilan. Jadi berlari-lari, apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang dipercayakan, meskipun tokonya kecil, jangan lihat kecilnya. Yang penting ada Tuhan di sana, amin. Selama Anda mengerjakan, pasti ada berkat Tuhan, amin, ya. Tetapi orangnya, kalau hanya saya tidak mengajarkan Anda hanya untuk duduk di bawah kaki Tuhan tanpa Anda bekerja. Karena firman Tuhan katakan, kamu tidak akan mendapat apa-apa kalau kamu tidak bekerja. Ya. Karena dari apa yang kau kerjakan, kamu mendapat upahnya. Amin. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, fokus kepada Anda yang bekerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Fokus kepada apa yang dikerjakan. Ya. Jadi mari kerjakan, dan bagaimana supaya ya berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Ya. Panggilan surgawi dalam Yesus Kristus. Berarti hanya di dalam Yesus Kristus, bukan di luar Yesus Kristus. Jadi di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Artinya Yesuslah pengharapan saudara, Tuhan saudara yang sanggup menolong saudara. Bukan dunia yang sanggup menolong saudara. Dunia akan tenggelam, tetapi di dalam Kristus kita selamat. Amin. Dan ini kita di dalam Dia. Dan kita lihat untuk berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, kita harus mengenal Dia. Yang pertama, saya lihat yaitu mengenal Dia. Jadi Filipi 3 ayat 8 sampai dengan 10 katakan begini. Filipi 3 ayat 8 sampai dengan 10. Filipi 3 ayat 8 sampai dengan 10. 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah
supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan karena dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Jadi saya melihat banyak orang yang dipanggil Tuhan. Saya melihat bahwa Rasul Paulus ini dia merasa hidupnya karena menerima kasih karunia, menerima kebaikan Allah. Karena dia latar belakangnya penulis ini, dia penulis ini yaitu latar belakangnya seorang yang jahat. Seorang yang jahat, seorang pembunuh orang percaya Yesus yang mengikuti jalan Tuhan. Tapi pada waktunya dia mengejar orang percaya, justru Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Justru disitulah dia ditangkap Tuhan. Dia yang jahat mengenal Yesus. Setelah dia menerima Yesus, dia mulai berlari-lari. Tidak tinggal diam di tempat itu, tetapi dia berlari-lari. Yang pertama yang dia lakukan, mengenal Dia, mengenal Yesus. Kenapa? Kalau kita tidak mengenal, maka kita tidak sayang. Ya. Orang yang mengenal pasti ya. Orang yang tidak mengenal pasti tidak akan sayang. Jadi apa? Tahun 2025, mari orang yang ingin mengenal, yaitu ingin dekat Tuhan. Amin. Semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai begini. Sekarang ini kan banyak keluarga kumpul, suami kumpul, istri kumpul, anak kumpul. Dekat tapi jauh. Kalau sudah megang HP sendiri-sendiri, suami megang HP, istri megang HP, anak megang HP, itu dekat semuanya ngumpul satu rumah, pegang sendiri-sendiri, dan ngobrol ya kan. Ini dekat tapi jauh. Mari tahun 2025 kita dekat Tuhan. Izinkan kita mengenal Dia lewat firman-Nya, amin. Lewat hadiratnya, kuasanya, dekat Tuhan. Karena kita tidak tahu gelombang apa yang terjadi, ya. Kita lihat gelombang tadi, ya seperti Sodom dan Gomora, ya kan? Bagaimana di mana itu di Amerika apinya, ya kan? Saya tidak menghakimi, tapi itu terjadi luar biasa. Masa ribuan hektar, rumah puluhan ribu itu terbakar, hangus semuanya. Padahal, ya kan? Kalau satu rumah ada ya 2 rumah terbakar, ada pemadam api, semuanya selesai. Tapi ini merantak sampai puluhan ribu rumah terbakar. Tapi ada juga yang terselamatkan. Semuanya selamat. Tapi orang yang selamat ini ternyata orang yang apa? Ya hidupnya itu betul-betul memberikan dermawan. Tidak menyimpan untuk dirinya, tetapi dia berikan untuk menolong orang lain. Ya. Jadi saya melihat begini, banyaknya orang Kristen ini ya, tidak menyadari bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, ini hanya sebatas dari Dia, oleh Dia, hanya menerima saja. Tetapi untuk Dia itu rasanya berat gitu. Ya, hanya menerima. Seperti Ayub katakan gini, aku lahir tidak membawa apa-apa, aku kembali tidak membawa apa-apa. Apa yang aku terima karena kuasa Tuhan,
karena kasih karunia Tuhan. Karena itu pada waktu dia kehilangan, dia tidak merasa sesuatu yang hilang karena semuanya dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil ya sudah, Tuhan ambil karena Tuhan yang memberi. Amin. Karena itu apa? Mengenal dia. Mari kita dekat dia, akrab dengan dia, hubungan intim dengan dia di tahun ini. Ya, tahun 25 ini dimulai dari bulan ini. Ya, mulai ambil keputusan. Hari-hariku, firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Jangan cari tambahnya dulu. Bagian kita apa? Mendahulukan Tuhan, mencari kebenarannya, mencari firman-Nya, mencari kehendaknya, mencari hadirat-Nya. Itulah di dalam Yesus. Amin. Jangan jauh hari-hari ini. Ya. Jadi apa? Karena tujuan saudara dan saya adalah kekekalan, panggilan surgawi. Jadi selama di bumi apa yang kita kerjakan? Supaya di bumi ada rasa surga. Jangan sampai di bumi rasa neraka. Ya. Di bumi seperti neraka karena tidak mengenal yang benar. Tapi kalau kita mengenal yang benar, berharap yang benar, karena Dia sekali berjanji ya dan amin. Amin. Jadi apa? Mengenal kuasa kebangkitannya. Kita punya kuasa. Barang siapa yang menerima Yesus, percaya Yesus, diberinya kuasa. Firman Tuhan pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, firman dia katakan kepada Maria Magdalena, Maria, aku telah bangkit dari antara orang mati. Bahwa segala kuasa di surga, di bumi, di bawah bumi ada di dalam nama Yesus. Jadi di dalam nama Yesus kau percayai ada kuasa. Orang yang menerima Yesus, orang yang percaya Yesus ada kuasa. Saudara dan saya bukan orang sembarangan. Kalau engkau mengenal Yesus, kau percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Dia, menyerahkan hidupnya kepada Dia, kau mengenal kuasanya, maka saya yakin kau akan menghadapi, kau melihat mujizat dalam hidupmu. Amin. Amin. Jadi percaya akan kuasanya, kuasa kebangkitannya. Dia membangkitkan orang mati. Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Saya nggak tahu apa yang Anda alami hari ini. Seperti mau mati mungkin. Lewat perusahaan, lewat pekerjaan, lewat rumah tangga. Kehidupan ini seperti mati. Tapi ingat, di dalam nama Yesus ada kuasa yang membangkitkan, yang melepaskan. Karena segala kuasa di surga, di bumi, di bawah bumi ada di dalam nama Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Amin. Dari kuasa kebangkitan ini apa? Andalkan Yesus di tahun 2025. Karena Dia sumber harapan saudara. Dia sumber kehidupan saudara. Jangan andalkan kekuatan saudara hari-hari ini. Jangan andalkan bisa hari-hari ini. Jangan andalkan ini biasa. Menganggap biasa. Jangan. Semuanya andalkan Tuhan. Amin. Lewat pelayanan, lewat pekerjaan, lewat rumah tangga. Serahkan semua kepada Yesus. Amin. Di dalam Yesus. Amin. Jangan mempuas diri. Jangan puas diri dengan yang 2024. Lupakan. Amin. Dia katakan, meskipun aku mendapat itu, meskipun aku mengenal Yesus, tapi aku tidak menganggap diriku sempurna. Aku masih terus mengejar Yesus di tahun 2025. Meskipun aku ditangkap Yesus, meskipun aku kenal Yesus, tapi aku tidak menganggap itu sempurna. Aku tetap mengejar Yesus. Amin. Artinya Anda terus mengejar Tuhan.
mengejar Dia, mengejar kebenarannya, mengenal Dia. Jadi biar Anda mengalami sesuatu pertolongan Tuhan di luar kemampuan kita. Itulah kasih karunia. Ya. Di luar kemampuan, itulah kasih karunia. Yesus itu adalah kebenaran Allah, dan Yesus itu adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia itu apa? Kemampuan, kesanggupan di luar kemampuan saudara dan saya. Kita ini terbatas. Dia tidak terbatas. Karena kita menyerahkan kepada Dia. Ada kemampuan Tuhan yang menyanggupkan kita, menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita di luar kemampuan kita. Itulah kasih karunia. Jadi kasih karunia kemampuan Tuhan akan memampukan saudara untuk menghadapi tahun 2025. Amin. Bukan dengan gagah dan kuat, kata pujian, tapi oleh Roh-Mu Tuhan, aku kuat. Amin. Jadi apa? Mengenal kuasa kebangkitan. Anda bukan dipanggil, Anda bukan orang biasa, tapi Anda adalah orang yang luar biasa. Karena saudara adalah anak-anak Allah. Anda diberi kuasa di dalam nama Yesus. Panggil kalau ada sesuatu, Tuhan Yesus tolong saya. Dalam nama Yesus tolong saya. Amin. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Karena segala kuasa ada di dalam nama Dia. Dan bukan hanya itu, persekutuan dalam penderitaannya. Jadi Tuhan katakan, bukan berarti kamu ikut saya semuanya beres. Tidak. Rasul Paulus ini ya seorang yang memberitakan Injil. Dia menulis di Filipi, tapi justru memberitakan kebenaran, memberitakan kabar baik, bukan memberitakan yang jahat, bukan melakukan yang jahat. Dia masuk penjara, bukan karena melakukan yang jahat. Penderitaan ini bukan karena dosa, tapi penderitaan dia karena memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Meskipun hidup kita maunya baik, tapi kalau misalnya ya, namanya sepeda motor, kalau sudah umur di atas 50 ini, kalau kita masih muda, ya kalau namanya disalib itu, wah aku disalib, tak kejer kan gitu ya. Tapi lah sudah umur sini salib pun sudah, gitu. Sudah salib pun nggak apa-apa. sudah saya nggak perlu itu kan gitu ya kan. Ya. Kita mau jalannya benar, nggak tahu sepeda motor dari sana, dari timur sana, nonong, pleng, ya kan. Artinya sebetulnya mau benar, tapi karena orang lain jadi nggak benar. Tapi kita nggak ikut-ikut itu, amin. Kita sakit karena kebenaran, ya. Karena kebenaran itu adalah kasih karunia. Artinya ikut menderita pada waktu Yesus disalib. Bagaimana penderitaan, bagaimana dia hidup selama pada waktu dia tersalib. Anda bisa merasakan Yesus pada waktu dia dimahkotai duri, ya kan? Itu durinya itu segini loh saudara. Itu duri segini, dimasukkan dalam kepalanya itu, ya kan? Terus gitu. Itu saya bayangkan, ya kan? Saya itu loh nutup pintu gerbang, ini ya, kena jempolan, semalam gak bisa tidur, sampai naik ke kepala itu hanya kena pintu gerbang itu. Yesus disalib di mahkotai duri karena saudara dan saya supaya selamat. Anda bayangkan, amin. Tetapi karena Kristus, karena kebenaran, Anda meskipun ada tusukan, meskipun difitnah, meskipun direndahkan, tetapi karena Kristus aku mau rela melakukannya. Amin. Karena kebenaran. Amin. Amin. Meskipun menderita, tertusuk, tapi karena Kristus aku mau. Itulah kasih karunia Allah. Amin. Jadi pada waktu kita memandang kepada Kristus, kita dimampukan oleh karena kasih karunia. Tapi kalau kita memandang diri kita,
kita nggak mampu. Tapi karena Kristus. Bagaimana engkau di rumah menghormati istri, mengasihi istri, atau menghormati suami. Pada waktu suamimu tidak sesuai dengan engkau, tapi namanya firman Tuhan katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Firman Tuhan katakan tunduk. Meskipun suamiku seperti ini, aku tetap tunduk, hormati dia. Meskipun tertusuk rasanya, tapi karena penderitaan, karena kebenaran, aku lakukan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi bukan berarti ya seperti Rasul Paulus, dia masuk penjara bukan karena jahat, tapi karena kebenaran. Jadi ingat, supaya apa? Serupa dengan dia. Jadi mengenal dia, bersekutu dengan dia. Firman Tuhan katakan gini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan yang baik. Tapi kalau kau bergaul dengan Tuhan, mengenal Yesus, saat teduh, yang dulunya tidak pernah membaca firman Tuhan, yang dulunya tidak pernah menyembah dalam rumahnya, hanya seminggu sekali, tapi di tahun 2025, mari kita mengenal dia lebih dekat lagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kalau kita di dalam dia, saya yakin dan percaya, pasti kita akan selamat. Amin. Jadi tetap di dalam dia, jangan di luar dia, tetapi di dalam kehendaknya. Jadi bersekutu dengan dia. Orang yang bersekutu pasti ikut seperti dia. Kalau orang yang bersekutu dengan orang yang suka main judi, pasti lama-lama jadi penjudi. Kalau orang yang sukanya ngomongkan perempuan, wah itu ya hanya hura-hura pesta, suatu saat akan jadi seperti itu. Kepada siapa kita bersekutu? Kalau kita bersekutu dengan yang benar, pasti kita mendapatkan yang benar. Amin. Biarlah di tahun 2025 kita mendapatkan serupa dengan gambarnya. Amin. Ya. Tetap setia, tetap semangat, meskipun kita ini apa yang kita alami hari ini tidak separah sebanding Yesus di atas kayu salib. Apapun yang kau alami, apapun yang kau derita, tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin. Yang penting kita tetap di dalam Yesus, tetap setia kepada Yesus. Saya yakin, saya percaya, saya buktikan, saya lihat sendiri. Saya dari kaum muda di sini sampai sekarang punya cucu 3, saya melihat orang-orang yang setia, orang-orang yang sungguh tulus mengasihi Tuhan. Dia hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Saya melihat kebaikan Tuhan ada dalam dia. Saya enggak ceritakan siapa-siapa enggak, tapi saya lihat mata sendiri. Mulai dari kaum muda, saya melihat anak muda yang setia kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Saya lihat sungguh-sungguh dari kaum muda, dan sekarang menjadi orang semua. Saya lihat sendiri orang yang sungguh-sungguh dari kaum muda. Meskipun masa tuanya, saya lihat sungguh-sungguh setia dalam Tuhan. Endingnya di dalam Tuhan ada kebaikan. Amin. Tapi di luar Tuhan tidak baik. Jadi apa? Mengenal dia, dekat dia di tahun 2025. Amin. Kenali Yesus dengan benar. Ya. Jadi mengenal dia, ya. Apa? Dia lupakan. Rasul Paulus ini seorang yang terhormat, dididik oleh ahli mahkamah agama Gamaliel, orang yang terhormat, orang yang terkenal. Otomatis dia dididik orang yang terkenal, otomatis namanya juga terkenal, kena imbasnya, berharga dia, Paulus. Tapi setelah mengenal Yesus, menderita dia, dihina, direndahkan, didera. Tapi karena Kristus aku mau.
Karena itu dia katakan, cilaka aku kalau tidak memberitakan Injil. Aku cilaka. Karena Anda harus hidup mengenal Yesus. Amin. Karena itulah jalan, itulah keselamatan saudara, itulah tujuan saudara. Anda datang ibadah, Anda mengharapkan Yesus di tempat ini. Amin. Jadi mengenal Dia, supaya serupa dengan Dia. Amin. Ya. Dan yang kedua, orang yang berlari-lari kepada tujuan, yaitu Filipi 3 ayat 12 sampai 13 dan Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 13. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Amin. Dia sudah mengenal Yesus, dia ditangkap Yesus, tapi dia katakan, aku telah menangkap. Tetapi itu bukan segala-galanya. Aku melupakan segala-galanya. Jadi di tahun 2024 saya tidak tahu apa yang kau alami. Mungkin kau berhasil atau tidak berhasil, tapi jangan lihat di belakang. Apa yang kau alami 2024, lupakan semuanya, tinggalkan. Meskipun keberhasilan, jangan berbangga diri dengan keberhasilan. Ya, jangan memuaskan diri apa yang kau punya, tapi berlari-lari, melupakan apa yang di belakang kita. Amin. Mengarahkan kepada yang di depan, mata yang tertuju kepada Kristus. Amin. Jadi di tahun 2025, arahkan mata fokus kepada Kristus, kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Amin. Orang yang berlari itu, ya saya melihat begini, misalnya berlari. Nah, orang berlari fokus, nggak gini. Kalau jalan, kamu gini ya. Nanti kalau kita lihat kanan kiri tersandung kita. Ya. Saya melihat seperti Yusuf itu. Yusuf itu budak, tapi dia tahu visi Bapa, visi Allahnya. Kamu menjadi raja. Tapi dia dijual di Mesir menjadi budak. Budak itu di bawah kaki. Kalau saudara punya pembantu itu masih tangan. Tapi kalau budak di bawah kaki, kaki yang 7 ini di bawah. Tapi dia terangkap. Semua dipercayakan kepada dia di rumahnya Potifar. Dia mendapat kepercayaan sebagai dipercayakan kepada dia. Dia mampu karena Tuhan menyertai dia. Tapi di situ ada namanya istrinya Potifar, suka sama dia. Setiap malam goda dia. Sup, aku suka sama kamu, sup, gitu ya. Itu setiap hari, saudara. Sampai titik terakhir, masuk dalam kamarnya, tidak ada orang. Apa yang dia katakan? Dia katakan gini, semua kau percayakan kepadaku, cuma engkau yang tidak dipercayakan kepadaku. Aku bukan apa? Bukan takut kepada Potifar, tapi aku takut kepada Tuhan, Allahku. Karena matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Kalau mata kita tertuju kepada yang tidak kelihatan, tapi percaya bahwa yang tidak kelihatan itu ada, pasti kita hormat kepada dia. Amin. Tapi kalau kita ibadah tidak ada Tuhan, kita asal ibadah, rasanya tidak ada Tuhan. Tapi kalau kita tahu ada Tuhan, pasti kita hormat kepada dia. Amin. Yusuf, dia apa? Lari. Bukan, ya
Jangan. Enggak, dia langsung lari sampai bajunya tertinggal. Di situ itu dipakai untuk fitnah. Sehingga Yusuf masuk penjara karena kebenaran. Orang yang dalam kebenaran itu teraniaya. Orang yang di dalam kebenaran itu aniaya. Tapi firman Tuhan katakan, orang yang ibadah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ini aniaya di dalam dirinya, tertusuk karena Tuhan. Tapi karena kebenaran, amin, kita lakukan tidak sebanding yang Tuhan lakukan di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Amin. Tidak sebanding apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sebanding apa yang Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Karena itu apa? Dari larinya, dari kasih karunia, oleh kasih karunia, untuk kasih karunia. Orang Kristen itu banyaknya, rata-ratanya dari kasih karunia, menerima kebaikan Tuhan, oleh kasih karunia, semuanya karena Tuhan. Tapi untuk Tuhan masih mikir-mikir. Ini satu step. Jadi jalannya asal mulanya kosong, nol, nggak punya apa-apa. Tuhan katakan, aku hapus engkau dosamu, raih nol, isi dalam hadirat Tuhan, isi firman Tuhan, aku akan tambahkan. Setelah ditambahkan kebaikan, bukan untuk diri saudara dan saya, untuk Kristus. Nah, inilah yang sakit, inilah yang menderita, inilah yang teraniaya. Amin. Amin. Tapi karena Kristus aku lakukan. Amin. Amin. Jadi semuanya harus matanya tertuju kepada Kristus. Ini step terakhir. Ini yang tidak mau orang lakukan. Hanya menerima kasih karunia, melampiaskan hawa nafsunya. Menerima kebaikan Tuhan hanya untuk kepentingannya. Hanya terima terus. Tetapi untuk memberkati orang lain, untuk mengasihi orang lain, tunggu dulu. Untuk Kristus tunggu dulu. Padahal itu step terakhir untuk Dia. Amin. Jadi matanya tertuju kepada Dia. Kalau mata tertuju Dia, lepaskan beban, lepaskan segala dosa. Mungkin ada sesuatu yang kita simpan tahun 2024. Ada sakit hati, ada kecewa. Tinggalkan semuanya. Ganti yang baru. Minta ampun, Tuhan perbarui hatiku. Mungkin dengan istri, mungkin dengan suami, mungkin dengan anak, mungkin dengan orang tua. Amin. Mungkin dengan teman-teman seiman. Mungkin dengan orang lain simpan. Jangan simpan, tanggalkan semuanya. Supaya kamu bisa lari. Amin. Kalau kamu bawa beban, justru tidak akan membawa kamu lari. Amin. Haleluya. Supaya kita bisa lari. Tinggalkan tahun 2004. Aku menjadi manusia baru. Aku perbarui hatiku. Hanya oleh darah Yesus menyucikan hatiku. Amin. Fokus ke depan. Mata tertuju kepada Kristus. Jangan lihat keadaan dunia. Kamu boleh tahu akan dunia, ya kan? Tetapi jangan lihat apa yang ada. Kamu sekedar tahu, tapi jangan dimasukkan hati. Tuhan berikan masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus. Amin. Dan Tuhan katakan gini, kekhawatiran sehari cukup sehari. Kesusahan besok ada kesusahannya sendiri. Kita berjalan ini, ada masa kemarin, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang. Ya. Tapi hari ini, yang penting di dalam Kristus. Yang besok di dalam Kristus. Yang besok lusa di dalam Kristus. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin.
Yang penting di dalam Tuhan. Jadi ingat, kekristenan ada tujuan. Ada panggilan kekal. Apa? Hari ini, yang kemarin sudah tinggalkan, yang hari ini kita tata kembali. Besok lagi kita tata lagi. Karena itu Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan. Bangun, cari hadirat Tuhan. Cari saat teduh dengan Tuhan. Amin. Terus di dalam Dia, saya yakin kehidupanmu akan mengalami Tuhan. Amin. Mengalami pemeliharaan Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan. Mengalami kasih karunia Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan. Saya yakin segala sesuatu akan terjadi. Masa-masa sukar, Tuhan katakan, burung pipit di udara yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menanam, tidak pernah menanam. Tetapi orang yang percaya Yesus, saya yakin dan percaya, kalau burung saja tidak pernah jatuh kelaparan, tapi orang yang percaya Yesus hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Segala sesuatu akan terjadi perubahan. Semuanya akan apa? Ada panggilan-panggilan Tuhan. Mari setiap orang, setiap suami menyelesaikan pertandingan sendiri dengan Tuhan. Amin. Fokus tertuju, istri juga fokus kepada Tuhan, anak tertuju kepada Kristus. Semuanya, saya yakin, kalau semuanya di dalam Tuhan, suami di dalam Tuhan, istri di dalam Tuhan, anak di dalam Tuhan, maka saya yakin di bumi seperti di surga. Amin. Amin. Siapa? Karena itu bawa anak-anakmu mulai kecil. Doakan supaya dia takut Tuhan, supaya dia mengenal Yesus. Bapak-bapak yang dulunya jauh, mari. Istri-istri, jangan suruh-suruh, ayo kamu ke gereja, kamu ini. Tapi dia sendiri gak lakukan. Ya. Tapi mari, karena apa? Setiap orang punya pertandingan sendiri-sendiri. Menghadapi sendiri-sendiri. Kita tidak bisa diselamatkan oleh istri saudara. Saudara tidak bisa diselamatkan oleh suami saudara. Meskipun dia pelayan Tuhan, meskipun dia hamba Tuhan, meskipun dia setia dengan Tuhan, tidak bisa suatu saat. Panggilan Tuhan sendiri-sendiri. Pribadi lepas pribadi. Karena itu tinggalkan yang lama. Tata hidup yang baru hari. Besok lagi. Rubah. Amin. Saya yakin. Itulah, lupakan yang lalu. Tapi lihat masa depan. Mata tertuju kepada Kristus. Tetap setia, tetap sungguh-sungguh, saat teduh, cari Tuhan, jadi saksi Tuhan. Lewat perkataanmu di mana saja berada, jadi saksi Tuhan. Amin. Tujuannya hanya Tuhan aja. Gak ada lagi. Bukan untuk kita. Jangan sampai larinya ke kita. Kalau kamu larinya ke kita, itu ego. Itu ego akan menjadi benteng yang menentang pengenalan akan Kristus. Sehingga apa? Pakai kebenaran diri sendiri. Dan itu benteng-benteng itu harus dihancurkan. Yang menentang pengenalan akan Kristus. Tidak mau baca Alkitab, tidak suka dalam hadirat Tuhan, merasa dirinya benar. Itu benteng-benteng, runtuhkan semua. Hanya Yesus yang benar, yang sempurna. Kita yang tidak sempurna. Yang sempurna memenuhi kita yang tidak sempurna. Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Amin. Amin. Haleluya. Ya, jadi fokus kepada Tuhan. Jadi berlari-lari kepada tujuan di tahun 2005. Jangan berlambat-lambat. Dunia semakin cepat. Kita tidak terasa ini umur ini. Ya, betul apa enggak? Moro-moro sudah tahu umur berapa. Ini kemarin seperti kemarin, ya kan? Gak terasa nanti moro-moro Natal lagi, kan gitu aja. Iya kan? Mari, jangan berlambat-lambat. Tuhan katakan, aku ingin cepat Tuhan. Mengenal Tuhan. Sesuai dengan panggilan surgawi. Amin. Percaya kepada Yesus. Ada kehidupan kekal. Jangan takut menghadapi semuanya. Ya kan? Apapun yang kita hadapi, tetap setia. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu, lakukan. Meskipun
Apa yang Tuhan percayakan, fokus kepada apa yang Tuhan percayakan. Ya, saya yakin orang itu dalam Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tetap berharap, tetap setia hanya kepada Dia. Segala kemuliaan, hormat, dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Amin. Saya pernah sakit ya, sebelum COVID, alami sesak nafas. Katanya tipes, tapi nafas itu hanya seperti sejengkal-sejengkal, datang-datang sendiri. Pada waktu itu datang, ada rasa takut. Saya jujur aja, waktu itu saya takut mati. Terus kemudian saya ingat waktu keadaan sesak itu, saya lihat perbuatan saya. Mana yang baik? Gak ada 0, kosong. Jangan lihat perbuatan, tapi hanya iman kepada Kristus. Pada waktu saya melihat salib Kristus, saya bisa bernapas lagi. Ternyata salib itu ada kehidupan. Karena Kristus yang mati dan bangkit. Apapun keadaanmu, saya nggak tahu. Di dalam Kristus ada kehidupan. Amin. Apa yang kau alami? Lihat salib Kristus. Amin. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan yang beda. Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu Mari kita bangkit berdiri. memelukku. Anugerah-Mu
penyembahan. Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik, terlalu baik untuk kami. Kami tidak mau seperti istri Lot. Engkau sudah memanggil, menyelamatkan dia untuk keluar dari penghukuman kekal. Tetapi dia mengeraskan hati dan akhirnya dia jadi patung garam. Kami rindu setiap anak-Mu, setiap hamba-Mu. Kami maju terus melangkah sampai tujuan akhir kami berjumpa dengan-Mu di dalam kekekalan, di dalam kemuliaan, di dalam kesempurnaan bersama-sama Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua yang datang pada saat ini. Berkati umat-Mu yang mengikuti secara online dimanapun mereka berada. Sama-sama dijangkau, sama-sama dilayani oleh-Mu ya Tuhan. Karena Engkau rindu setiap umat-Mu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Untuk kemuliaan, kebesaran, keagungan di dalam nama Yesus